Lah disebutkan mantan gubernur Jateng katanya menerima cashback dari asuransi sebesar 100 miliar. Oke men. Ayo ngompol bersama Om Begawan. Lah Om Begawan sih ngerasa ini. Soal pelaporan gratifikasi oleh IPW yang dilakukan Bank Jateng ke Pak Ganjar nggak akan terbukti ya. Lah kemarin sih mas ngerasa ini. Di komentar ngompol pasti ada yang begitu. Biasa saja lah. Gini. Setidaknya kita semua pasti memahami toh. Pak Ganjar itu kondisinya ya sama kayak Pak Jokowi sebelum periode kedua. Semana, tulus, baik pada banyak semua orang. Orangnya juga sederhana. Namun juga politisi. Nah, ya namanya politisi ya. Dilaporkan, diadukan, dituduh, difitnah itu bagian dari hidupnya para politisi. Lah dulu itu loh, pas kasus EKTP yang menjerat Pak Setio Novanto sehingga dibui. Kayak apa Kubu Sono nyebut Pak Ganjar? Oh, orang karu-karuan, orang genah. Waktu itu Pak Ganjar diseret-seret. Dan sampai sekarang nggak terbukti kok. Apa terbukti? Ya enggak. Jadi bila ada tuduhan baru, santai saja. Tenang-tenang aja, biasa saja lah. Nggak usah bingung. Dan apa motif IPW melaporkan Pak Ganjar? Ya silahkan nanya ke IPW. Ojo takon Begawan. Aku dhewe ora mudeng, ora ngerti kok. Lah disebutkan mantan gubernur Jateng katanya menerima cashback dari asuransi sebesar 100 miliar. Oke men. Lah pas mau pilpres katanya. Dari LHKPN, Pak Ganjar saja hanya melaporkan 15 miliar loh kekayaannya. Ya kekayaannya hanya segitu. Lah nek nerima suap sampai 100 miliar, masa sebagian nggak dimasukkan kekayaan pribadi. Duit semono kok, tampilannya biasa saja. Ya kita harusnya tahu lah. Bagi yang mau percaya ya silakan. Nek Om Begawan sih orang percaya kalau Pak Ganjar itu menerima gratifikasi sampai 100 miliar. Wah, fitnah ngendi-endi. Nah, sekarang kita pengen ngobrolin soal makan siang gratis dan susu gratis. Ini programnya pasangan Prabowo Gibran ini. Capres dengan perolehan quick count paling dhuwur. Paling tinggi. Lah makin ke sini bukannya makin jelas bagaimana mau dijalankan, direalisasikan. Ada yang malah makin rumput. Piye menjalankannya? Wangil itu. Om Begawan masih ingat betul tuh. Siapa yang pertama melontarkan ide itu? Nah dia itu ya adiknya Pak Prabowo. Yaitu Pak Hasyim Joyo Hadikusumo. Waktu itu dia bilang, kelihatannya kita mampu tuh memberi makan siang dan susu gratis buat ibu hamil, ibu menyusui, dan anak prasekolah dan anak usia sekolah. Lah penerimanya program itu berjumlah 80-an juta anak dan ibu. Nah dengan kebutuhan anggaran per tahun lebih dari 450 triliun. Kuwi duit kabeh. Lah usai pilpres dan quick count menyatakan kandidat presiden nomor 2 persentasenya suaranya paling gede. Program ini kemudian rame-rame diingatkan, dieleke. Banyak yang ngece malah. Pengen tahu piye solusinya? Buat handle program ini piye? Lah jebul yang makin rumit, makin ruwet itu. Sing ngusul karo capres piye kuwi? Ya kelakep meneng-meneng tok ndak bisa jawab. Wis ora muni meneh itu. Apalagi cawapresnya. Wis ora muni meneh. Lah kata mereka, kata kubu mereka yang punya program itu tuh. Sumber dananya itu ada. Itu kayaknya tinggal ngerubah satu pasal di sebuah undang-undang. Maka dananya mak bedungus tersedia. Loh gampang men. Ini undang-undang apa tuh? Wah ini politisi makin ngawur aja. Yang bicara gitu juga nggak ngomong lagi loh ini. Pengen tahu usul pendukung mereka yang terbaru? Pengen tahu nggak? Apa nggak tahu? Apa pengen tahu banget? Malah kaya jagongan yang wedangan asal ngomong saja. Nah ini Pak Deddy Mulyadi, salah satu caleg Gerindra. Itu mantan Bupati Purwakarta itu nyelemong tahu.
ngomong sakleme dhewe, makcelup gitu loh. Nah, gimana untuk program makan siang itu? Lah caranya ya biar masakin orang tuanya saja. Ngerti usulan mantan politisi Golkar itu? Lah bila dimasakkan, jika yang menyiapkan itu orang tua masing-masing. Lah memang selama ini tuh yang anak-anak makan siang itu dari mana? Lah yo sing masaknya orang tuanya masing-masing. Lah nek ada orang tua yang bekerja misalnya nggak sempat masak, kan si anak berarti cuma dikasih uang buat makan siang. Nggak ada sih sekarang ini berita anak-anak sekolah yang semaput gara-gara nggak makan siang, renek itu loh. Lah apa nggak sama saja dengan yang sekarang toh? Lah bedanya pemerintah itu menganggarkan duit buat makan siang. Itu saja. Jadi tiap siswa itu per bulan bakal dapat tambahan duit dari pemerintah itu 15.000 kali 25 hari masa belajarnya atau 375.000 per bulan. Piye nek ngene iki? Yakin duit segitu dikasihkan ke anak buat makan siang tiap hari loh iki. Lah bagi keluarga tidak mampu, kira-kira duit segitu akan dikurangi enggak? Duwe adik sing orang sekolah. Nanti yang bakal mengawasi sopo? Makin ke sini ini program ini jadi malah kayak gojekan lucu-lucuan. Malah tambah mau kaya dolanan. Ini masalah negara, Bung. Masalah kebutuhan masyarakat seluruh Indonesia orang guyon ini. Lah Om Begawan sih sama sekali nggak nolak soal pemberian makan siang gratis, orang nolak. Ya hanya saja program ini nggak masuk di akal. Dari pengadaan dan tata kelolanya, manajemennya, realisasinya. Lah bayangkan 450 triliun setahun tuh hanya buat makan tok, minum susu. Siang tok we. Pagi malamnya enggak. Dulu saat pembuatan kereta api cepat yang menghabiskan dana 108 triliun aja. Walah. Senyorot ini negatif ora karu-karuan. Program ini kan ibaratnya kayak nguyai segoro toh. Nguyai segoro tuh menggarami lautan. Lautnya sasen di kayak uyah meneh. Enggak masuk akal banget. Lah, dalihnya katanya makan siang gratis, susu gratis itu katanya mengurangi stunting lah. Mengatasi gizi buruk lah, mencerdaskan anak lah, meningkatkan kualitas pendidikan lah. Blas renek sing mlebu renek hubungane. Kalau hanya makan siang tok mengurangi stunting piye? Makan siang tok pagi malam ora ya padha wae. Sedina makan pisan. Lah wong sumber dananya ya dari mana kita juga bingung kok. Ini juga bikin polemik. Bikin beda pendapat, bikin jadi masalah perdebatan sing ora entek-enteke, baik di wedangan maupun di perdebatan para politisi dan wis malah ora cetha. Lah katanya dari pengurangan subsidi energi. Malah ada yang kabarnya itu mencabut bos modar, bos para siswa dicabut. Kemarin muncul opsi dana bos yang dialihkan itu. Kan jadi ribet itu. Umyak itu sak negara ini. Pak Guru. Wah, dok, ginjal ini kalau bos sampai dialihkan ini. Bukankah lebih baik dialokasikan di berbagai peningkatan kesejahteraan rakyat? Itu lebih baik. Misalnya dana 450 triliun itu diciptakanlah pasar-pasar baru. Ini bukan pasar fisik, tapi bantu tuh UMKM. Makin baik kualitasnya dan makin luas jangkauannya, orang tua semakin sejahtera. Nek mau nyiapke makan susu gratis enteng bagi anak-anaknya. Buka lapangan kerja, suntik modal usaha rumahan itu. Dampaknya bakal ke anak-anak juga. Kita semua paham lah. Program stunting, anak kurang gizi, kecerdasan anak, mayoritas bersumber dari kurangnya pengetahuan orang tua. Serta kesibukan orang tua cari nafkah. Jadi angel cari kerjaan, mencukupi kebutuhan angel. Ojo anak sing dipikir orang tuanya yang digagas, yang berdampak kepada anak untuk pendidikannya, untuk kesehatannya, untuk nafkah makannya. Piye to ki? Lah, solusinya jelas bukan kasih makan siang sesuai standar gizi, melainkan tingkatkan pendapatan orang tua serta mereka diberi pengetahuan, pelatihan dan sebagainya. Lah Kementerian Kesehatan juga sudah lakukan PMT loh.
Atau pemberian makan tambahan loh. Ada juga itu monitoring tumbuh kembang anak. Itu kan bagus dan sudah berjalan. Dan bisa makin diperkuat harusnya. Nah ini Begawan ini ketawa dulu nih. Munculnya ide Pak Deddy Mulyadi tadi. Yang tadi loh. Usul orang tua dikasih duit buat masak makan siang anaknya dan beli susu. Lah ini wis makin jadi bukti toh. Ini program yang ngasal, ngawur, ngoyoworo, tur yo nganyelke. Wah, Sri Mulat wae lho. Kami ini manusia, Bung. Rakyat yang butuh untuk dipikirkan, dicarikan solusinya. Bukan untuk main-mainan, apalagi buat coba-coba. Manusia, coba-coba, nek ketrek monggo. Lah mau sampai kapan tentang makan siang ini masih dibicarakan, menjadi perdebatan, tetap disorong-sorongkan untuk bisa direalisasikan. Katanya nih di Tangerang udah ada dicoba, di Aceh dan Papua juga. Faktanya nggak sederhana itu, orang gampang. Misalnya dikasih uang, bila nggak dijalankan sesuai program bagaimana? Siapa yang mau ngawasi mereka? Nah jadi gini loh, gini. Om Begawan ngupas hal-hal begini ini supaya kita menjalankan sesuatu itu yo dipikir dipikir lagi dijalankan aja mlaku sik mikir tiba no kecemplung jurang. Yo dijalankan yang bener-bener. Sebuah program, apalagi itu program presiden terpilih loh. Ngurusin negara, RT, mesti yang solusif, yang kasih jalan keluar. Terutama bagi warga rentan, warga miskin, dan kesejahteraannya butuh ditingkatkan. Kita ini negara besar dengan penghasilan dan kekayaan tambang dan pertanian laut yang serba luar biasa. Yang programnya tidak kemudian ditujukan pada seluruh rakyat. Nek makan siang kan buat semua anak tuh. Gimana dengan sekolah-sekolah berbiaya mahal? Yang tiap siang sudah menyediakan makan siang. Pondok pesantren misalnya. Atau sekolah-sekolah swasta, Katolik, dan sebagainya. Yang selalu menyediakan gizi buat muridnya sedemikian rupa. Bagaimana dengan pendataannya? Masih ada juga beberapa anak menjalani homeschooling. Ya, siapa yang harus ngurusin distribusi makan siang mereka? Nganter nang omahe dhewe-dhewe. Makanya mbok sudahlah. Itu lebih baik hilangkan itu program ini. Alokasikan 450 triliun buat program yang lebih bermanfaat. Ini Om Begawan menyuarakan agar ini didengar oleh semua pihak. Baik anggota DPR nanti yang menyetujui program ini maupun pemerintah yang akan menjalankan program-program ini. Atau itu panggil Pak Ganjar tuh. Diminta aja itu program yang bagus. Orang apa? Pak Ganjar saya minta itu programnya misalnya satu keluarga miskin, satu sarjana. Orang saya isin. Oh itu program bagus kok. Jelas itu lebih masuk akal dan meningkatkan derajat hidup keluarga miskin dan masyarakat banyak yang sejahtera. Inilah kira-kira pendapat Om Begawan. Salam ngompol, sampai jumpa. Dadah.